Ya, kita mulai kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa absen di chat Zoom ya. Jangan absen di WA lagi ya. Di WA dengan absennya langsung di chat di Zoom aja. Supaya karena sudah kemarin sudah sampai semester kita pakai chat di WA, sekarang semuanya sudah harus aktif pakai Zoom. Memang saran dan ketentuan dari kampus memang kuliah daring itu semuanya harus hadir dalam kuliah, ya. Bukan hanya sekedar absen. Ya. Banyak akhir-akhir ini teman-teman kalian yang sebetulnya absen tapi di Zoom-nya tidak kelihatan, atau kelihatan tapi kemana-mana ya. Sekarang untuk sekarang ini sampai nanti pertemuan kita terakhir mungkin sekitar 4 kali pertemuan lagi, tergantung nanti perintah dari PHK ya. Dan absen yang ada di sesi 1 ini aja yang akan dikirim. Sesi 2 dan sebagainya itu sudah nggak ada absen lagi ya. Jadi sesi 1 inilah yang absen yang dikirim, karena supaya mahasiswa tidak sembarangan masuk ya. Minimal dikasih kesempatan masuk sesi 1 lah. Kalau sesi 2, sesi 3 ya sudah ikut tapi tidak dapat absen ya. Supaya ada keseriusan dalam proses belajar mengajar. Ya, itu yang saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan sekarang materi yang berikutnya yang akan kita bahas sekarang ini, teknik pengambilan keputusan. Sebelumnya kemarin kita sudah bicara metode pengambilan keputusan. Sebenarnya apa sih perbedaannya antara metode dan teknik? Sebetulnya ini tergantung dari persepsi masing-masing ya, di penulis buku ahli ya. Sebenarnya ada yang menjelaskan bahwa teknik dan metode itu ya sebenarnya sama aja ya. Biasanya sifatnya teknik ya, technical ya, itu biasanya lebih bersifat prosedural ya, itu lebih mengacu pada bagaimana kita cara melakukan sesuatu. Tapi kalau metode itu lebih pada cara yang diambil dalam rangka pendekatannya. Lalu nanti diteruskan dengan teknik. Jadi metode itu nanti dengan teknik artinya pasti saling berhubungan karena ada metode, ada tekniknya. Contohnya kalau kita melakukan metode optimasi, nanti di bawahnya ada teknik-teknik optimasi. Nah, teknik optimasi itu adalah berbagai macam teknik yang digunakan dalam metode optimasi. Jadi artinya teknik itu di bawah metode. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau ada yang dia menggunakan istilah lain seperti approach atau pendekatan ya, ada pendekatan kualitatif atau pendekatan optimasi. Kalau metodenya metode seperti linear programming dan sebagainya itu juga ada. Nah, itu nggak usah dipermasalahkan ya. Nah, di buku ini kita bisa menggunakan metode dan teknik. Metode kita pakai untuk yang lebih tinggi daripada teknik, lebih umum maksudnya ya, bukan lebih tinggi dan berapa, tapi lebih umum. Supaya apa ya? Supaya tidak sama aja gitu ya istilahnya. Jadi kemarin kita bicara metode yang umum ya, ada metode optimasi, metode satisfactory, ada metode max scan ya, ada metode heuristik ya. Nah, itu metode-metode yang telah kita jelaskan. Masing-masing metode itu nanti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, digunakan sesuai dengan situasi kondisi masalah yang ada. Metode optimasi itu sebetulnya adalah metode statistik ya. Metode optimasi adalah metode kuantitatif ya. Metode kuantitatif ya. Metode kuantitatif yang sifatnya untuk mencari hasil yang terbaik ya. Hasil terbaik itu biasanya dikategorikan jadi dua, yaitu dari sisi terbaik terbesar ya, kalau kita
Oh, ada coretan. Bentar. Siapa? Ada coretan sendiri. Ya, jadi dilihat dari sisi itu nanti kita lihat bahwa metode kuantitatif itu pada prinsipnya adalah metode optimasi, yang kita sebelumnya menggunakan metode matematika ya. Nah, berikutnya ada metode yang lain, berarti itu ya mungkin ada yang masih menggunakan metode statistik, kuantitatif seperti metode statistik, yang itu mungkin merupakan pendekatan yang digunakan untuk metode kuantitatif juga dan non kuantitatif yang dikuantitatifkan ya. Itu lalu arahnya itu menjadi lebih satisfactory daripada optimasi ya. Ya, itu seperti itu. Ya, nanti dalam metode satisfactory ini banyak asumsi-asumsi yang dilebatkan, dan rumus-rumus yang dipakai itu pun lebih merupakan pendekatan daripada metode karena kebenarannya itu masih belum masih dilakukan, sehingga nanti kalau dalam statistik itu selalu ada namanya dalam kesimpulan itu selalu ada error ya, nilai kesalahan. Jadi seperti itu nanti ya. Kenapa? Karena yang data yang dipakai biasanya itu bentuknya ya memang bentuk sampel atau pendekatan, bukan data secara keseluruhan. Ya, jadi itu hal yang terkait dengan metode yang kemarin. Ada Tegar ini siapa ini? Dalam Tegar itu kelas kita ini. Kok melayang-melayang di dalam Tegar di kita. Jadi ada orang yang masuk di pertemuan kita ini. Ada yang namanya Tegar nggak di situ? Yang ada ini? Ada ya? Halo? Ada. Oke. Jadi ini berarti datanya ada yang mau mengganggu kita ini ya. Yang namanya Tegar ini kenapa ini Kak? Ada yang kenal nggak nih Tegar nih? Setiap muncul nama dia itu ada coretan di layar saya. Kelihatan nggak di layar ada coretan biru ini ya? Garis biru. Katanya HP-nya error, Pak. Oh, punya Tegar ya. Iya. Memang kelas kita, anggota kelas kita. Iya, Pak. Oh, tapi kok nggak masuk di partisipan, belum bisa masuk. Oke, yang penting usaha masuk aja. Kalau enggak, kalau memang nanti error, penting absen dulu masuk di sesi statut ya. Kalau enggak bisa nanti bisa keluar lagi. Soalnya nih begitu nama dia masuk, ini nyurat-nyurat di halaman kita ini namanya itu ya. Meninggalkan coretan. Nggak tahu ini, saya juga nggak tahu teknik komputer, dikirain orang luar, tahunya ya mungkin ada karena HP-nya error tadi ya. Nggak apa-apa, tapi yang jelas masih kebaca ya tulisannya dari sini. Moga-moga nanti di sesi kedua sudah nggak ada lagi, karena coretannya itu bukan di tulisannya tapi di layar. Kayak ada di layar saya itu kan, enggak, kalau digerakkan ininya nggak ikut. Nah, ya. Tapi dihapus nggak bisa tuh ya. Ini nggak tahu ini. Apa bisa muncul coretan kayak di kacanya gitu ya, bukan di bukan di Word-nya.
Oke, nggak apa-apa. Kita masuk aja langsung ke teknik pengambilan keputusan. Nah, teknik yang kita bicarakan di sini khususnya adalah teknik kualitatif ya. Yang kita bicarakan di bab 8 ini khususnya nanti adalah masalah kualitatif. Kuantitatif tidak akan kita bicara secara detail karena nanti kita akan bicarakan di mata kuliah yang tersendiri ya. Nah, ada metode statistik sudah saya pelajari ya. Nanti ada metode optimasi namanya operation research. Nah, itu juga nanti akan sudah pelajari di semester 5 ya. Nanti mungkin juga dengan saya kuliahnya atau juga dengan dosen yang lain. Tergantung nasibnya ya. Prodinya menentukan siapa dosennya ya. Karena dosen sorangan banyak. Kalau saya nanti masih kebagian, ya saya akan mengajar lagi operation research meneruskan mata kuliah kita ini ya. Ini ada teori pengambilan keputusan, ada tekniknya ya. Tekniknya ini nanti ada dibagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif akan kita bahas nanti secara detail di sini, sedangkan kuantitatif nanti akan dibahas di mata kuliah yang berikutnya yaitu operational research. Oke, itu. Nah, sekarang kita lihat apa saja kualitatif yang ada ini. Nah, ini sudah perhatikan nih yang kita bahas nanti ada namanya brainstorming ya. Brainstorming, sintetik konsensus, sinetik bukan sintetik ya, sinetik bukan sintetik ya, sinetik ya. Terus ada consensus thinking, ada fishbowling, ada deductive interaction, dan problem solving. Nah, ini tentu saja saya tidak mengatakan bahwa ini sudah semua teknik sudah tercakup di sini ya, tidak ya. Jadi ini beberapa contoh saja yang kita sampaikan. Pada intinya sebetulnya ya, konsep ini yang dipakai adalah pengambilan keputusan berkelompok nih ya. Kita gunakan. Ya, kalau keputusan individu tekniknya ya nggak ada ya individual itu karena dia menggunakan model thinking yang ada di dalam otaknya. Yang kualitatif ya menggunakan logika, yang penting menggunakan logika ya, model berpikir yang ada di otaknya, dia ngambil keputusan sendiri, itu nggak ada caranya ya, seperti itu aja. Tapi yang berkelompok ini nanti ada berbagai macam metode yang dikenalkan di sini, nanti kita coba kenalkan, boleh dipakai ya, boleh juga sudah bisa menciptakan metode sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang penting prinsip-prinsip pengambilan keputusan kelompok yang kita bicarakan kemarin itu digunakan. Kalau kita bicarakan sebetulnya semua masalah ya nomor 7 teknik ini intinya sebetulnya adalah diskusi ya atau pengambilan keputusan secara berkelompok. Yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa dalam prinsip dasarnya pengambilan keputusan berkelompok itu sebetulnya dilakukan dengan kesetaraan para anggota kelompok ya. Diskusi secara demokratis ya, gitu ya. Semua berhak mengambil keputusan dan semua berhak memberikan masukan dan keputusan diambil bersama-sama. Intinya seperti itu semuanya. Hanya nanti beda tekniknya saja ya. Nah, mungkin nanti juga saudara bisa pelajari teknik yang terkenal yaitu karena teknik Delphi. Walaupun Delphi ini nanti tidak kita masukkan teknik yang di sini sebagai teknik yang diskusi karena memang mereka tidak diskusi dalam satu waktu gitu ya, dalam satu forum gitu ya, tidak. Seakan-akan itu hanya seperti pendapat seperti pengambilan keputusan kelompok, tapi seperti pengambilan keputusan pribadi yang kemudian digabungkan. Sehingga ini nanti masuknya dalam bisa kita sendirikan nanti dalam metode Delphi. Kenapa kita nggak bicarakan di sini juga, saudara? Nanti kalau yang mata kuliah manajemen operasional, kalau saudara baca buku saya itu sudah ada di metode perkiraan untuk pengambilan keputusan mengenai sesuatu yang akan terjadi masa akan datang itu dengan metode Delphi. Delphi ini bisa juga dimasukkan di metode pengambilan keputusan ini kalau mau ya. Oke. Sekarang kita mulai dari yang paling umum, yaitu brainstorming. Nah, brainstorming ini
merupakan penggunaan teknik yang berkelompok tadi ya. Nah, jadi semua orang yang ada di situ boleh mengutarakan pendapat bebas, gitu ya. Makanya disebut brain itu otak ya, storm itu badai ya, badai. Biasanya storm itu badai yang berputar, itu biasanya disebut badai storm ya. Angin puting beliung kalau kita mungkin nyebutnya ya. Jadi, mengeluarkan isi otak saudara itu keluar gitu ya, dari dalam satu terus keluarkan, sehingga nanti semua apa yang dalam isi otak saudara itu akan keluar, terutama yang terkait dengan persoalan yang dihadapi. Nah, itu namanya brainstorming ya, mengadu-adu otak istilahnya ya. Nah, jadi dalam brainstorming ini nanti kalau bisa dihindari adanya pembatasan pendapat ya. Artinya pendapat itu maksudnya pembatasan bukan pembatasan waktu di sini. Pembatasan waktu sih boleh. Tapi pembatasan ide ya. Nah, ini diberi kekuasaan. Saja memang karena ini sifatnya bebas, dalam isi waktu harus diperhatikan ya. Misalnya waktu dengan jumlah orang yang ada itu. Misalnya kalau sudah bebas itu orang kemana-mana ya, tapi memang itu begitulah ide dari brainstorming itu ya. Nah, biasanya brainstorming ini nanti dengan apa namanya, dengan peserta juga nggak usah terlalu ketat ya kriterianya, karena biasanya hanya digunakan untuk masalah-masalah yang ringan ya, masalah-masalah yang tidak rumit ya. Dan mudah diidentifikasi dengan jelas ya. Jadi intinya ya diskusi itu aja ya, diskusi yang biasa saudara lakukan di kampus-kampus, di kelas-kelas itu biasanya adalah diskusi yang sifatnya brainstorming. Nah, jadi kemudian hasil diskusi itu nanti dikumpulkan biasanya oleh notulen kan, semua pendapat ditampung sesuai dengan prinsip diskusi apa pengambilan keputusan kelompok. Pemimpin tidak boleh mendominasi di sini. Jadi kalau maunya saya menjadi moderator diskusi, maka saya kerjanya adalah mengatur diskusi aja, bukan mengatakan pendapat orang itu salah atau benar. Nanti yang pendapat itu forum ya. Kecuali kalau saya ini sebagai salah satu anggota, saya boleh mengungkapkan pendapat, boleh setuju boleh tidak ya, boleh mengungkapkan pendapat. Tapi kalau saya tidak menjadi anggota, saya hanya jadi moderator, maka ya saya tidak berhak untuk mengambil keputusan dan menilai. Kita serahkan kepada masing-masing ya, seperti itu. Nah, seperti itu kalau diskusi. Nah, ini pedomannya bisa sudah baca di sini, ada saya berikan ada 5 pedoman pokok. Ini semua pendapat harus diperhatikan dan dicatat dengan teliti ya, supaya tidak ada yang kelewatan. Kalau perlu direkam ya, sekarang ini kan udah banyak seperti sekarang kalau saya kuliah Zoom ini, kalau saudara ngomong di sini kan terekam ya. Hari ini kita rekam, bahkan nanti kita upload, karena jangan bersuara terengah di sini ya, terekam kemudian sudah diupload ikut ya, karena saya belum punya waktu untuk mengedit menghapusnya ya. Saya upload begitu saja, nanti sudah bisa dengar suaranya dan lihat tulisan. Ya, kemudian peserta didorong untuk mengeluarkan pendapat sebanyak-banyaknya ya, bebaskan sebanyak-banyaknya, memang begitu. Makanya kalau diskusi seperti ini ya, kalau waktunya pendek jangan banyak-banyak orangnya ya, 2-3 orang saja yang dianggap mewakili atau memiliki kemampuan dan cukup ya, karena memang diskusinya akan mendalam ya, akan bebas ya. Kemudian yang ketiga, pemimpin diskusi dan anggota kelompok lain tidak boleh melakukan penilaian ya, saya jelaskan ya. Jadi saudara tidak boleh melakukan penilaian pendapat dari para peserta ya. Jadi ketika ada peserta mengungkapkan pendapat, saudara harus diam, dengarkan, yang dikasih tugas notulen mencatat, tidak boleh mengomentari lebih
dahulu langsung. Nanti komentarnya ada waktunya sendiri nanti ya. Mengomentari itu ada waktunya sendiri. Nanti dicatat, nanti lalu dari catatan itu nanti disimpulkan ya. Nanti belakangan baru didiskusikan lagi ya. Kemudian pendapat yang dikemukakan jangan hanya melengkapi. Jadi, banyak kadang-kadang orang berpendapat, oh saya setuju dengan pendapat si A dengan catatan begini ya, itu kurang baik. Harus ada pendapat yang berbeda. Kalau pendapat yang sama nggak usah dikemukakan. Karena apa, pengennya kita mencari semua kemungkinan dari pendapat itu, namanya brainstorming tadi ya. Segala macam hal yang solusi yang terkait dengan itu dan pendapat mengenai masalah itu kita mintakan sehingga semua orang itu harus berpendapat yang berbeda ya. Jika sudah ada pendapat yang satu ya jangan kemudian menimpali saya setuju tidak setuju, bukan itu nih. Nanti ya, saudara berpendapat kalau nggak punya pendapat yang berbeda ya diam saja gitu. Ya. Nanti pada waktunya saudara ambil suara setuju nanti Pak diarahkan setelah semua berpendapat selesai gitu ya. Kemudian yang terakhir ya, setelah semua pendapat itu nanti direkap dengan baik, maka baru kemudian dibahas dan dinilai ya. Jadi penilaian itu terakhir setelah semuanya. Jadi jangan sampai nanti kan diskusi apa ya, diskusi debat kusir gitu ya. Ada orang berpendapat langsung timpali, jadi sehingga akhirnya fokus hanya pada pendapat orang itu aja, nanti nggak selesai-selesai. Jadi ini perbedaan diskusi yang biasa dengan diskusi yang brainstorming adalah bahwa orang yang berpendapat itu tidak boleh dikomentari, biarkan berpendapat. Dan orang lain hanya boleh berpendapat dan yang pendapat yang berbeda saja, yang sama tidak perlu dikemukakan. Ya. Nah, itu ya diusahakan seperti itu. Ya, kalau terpaksa mungkin menambahi, gitu, itu boleh, tapi itu pun kalau terpaksa. Ya, kalau memang nggak ada lagi gitu ya. Yang bagus itu adalah berpendapat yang lain, yang berbeda, ada alternatif yang lain. Jadi, ingat ya, setiap kita berbicara nggak boleh menimpali bicara orang lain atau memprotes atau setuju atau tidak setuju, nggak boleh. Pokoknya sudah hanya berpendapat murni dari pendapat saudara saja. Nah, makanya pendapat yang berbeda itu nggak perlu dimakan karena itu hanya setuju atau tidak setuju nanti ya. Jadi saudara nggak boleh mengatakan saya tidak setuju, tapi saya punya pendapat ini kan, gitu kan. Nah, setelah baru semuanya kumpul, baru nanti setelah itu selesai dibacakan semua pendapat, lalu baru ada penilaian. Bersama-sama penilaiannya juga nanti bisa dimintakan untuk kelompok untuk melakukan penilaian. Ya, sudah itu. Atau mungkin karena kelompoknya terlalu banyak, mungkin dibentuk tim untuk melakukan penilaian dan memilah mana pendapat yang baik dan mana pendapat yang tidak baik. Baru kemudian nanti bisa diminta di forum, lalu dari sekian pendapat yang disaring ini menurut kepentingan si perusahaan, lalu baru disetujui. Ya, jadi itu. Ya, jadi memang masalah brainstorming ini digunakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya ringan ya dan jelas, spesifik gitu ya. Kalau hal yang sifatnya tidak rumit dan tidak jelas itu akan susah ya, menggunakan cara seperti ini ya, tidak akan selesai kan. Oke, itu mengenai brainstorming. Waktunya kita hampir habis ya, tinggal waktu 1 menit lagi. Nanti kalau sudah mati dengan sendirinya kita masuk ke sesi yang berikutnya. Tapi waktu 1 menit ini kalau ada yang bertanya boleh silakan. Sebelum kita masuk sesi yang berikutnya. Sesi berikutnya nanti kita bahas sinetik. Kalau nanti ada yang bertanya, tidak usah menunggu saya kasih kesempatan ya, boleh saja menyela ya, hidupkan apa namanya speakernya, lalu bisa menyela saya untuk bertanya ya, boleh. Jadi, juga di kelas ya, selalu bebas, boleh mahasiswa menyela omongan saya ya, juga di Zoom.
boleh kalau ada yang mau dikritik atau mau berpendapat lain atau mau bertanya apapun yang perlu komunikasi boleh menyela. Oke, itu yang kita bahas. Kita masuk ke sesi yang berikutnya. Ini kita waktunya habis sesi ini ya.